Mukasyafah adalah ketersingkapan rahasia ilahi yang tersembunyi. Mukasyafah berasal dari kata kasyafa yakshifu, yang berarti menyingkap atau menampilkan. Mukasyafah ini hanya diberikan kepada orang-orang tertentu yang mencapai makam warok, zuhud, tawakal dan ridho. Mereka adalah kaum syolihin, para waliullah, dan ulama sufi. Mukasyafah yang dialami para waliullah ini dikutip dari pendahuluan kitab atau Bakotul Kubro dan juga dalam kitab Mawaqi'un Nujum. Dan berikut ini beberapa mukasyafah yang dialami para auliaillah. Ada waliullah yang dianugerahi kemampuan mencapai ilmu-ilmu ilahiyah dan diberitahu cara-cara untuk mencapainya. Seperti persiapan yang harus dilakukan, etika dalam mencari dan mengamalkan ilmu, memegang dan menyebarluaskannya. Serta cara menjaga hati dari hal-hal yang merusak. Semua cara itu adalah satu kesatuan dan tersembunyi. Ada wali yang dikaruniai kemampuan mengetahui tingkatan ilmu-ilmu teoritis, ide-ide yang cemerlang, dan bentuk-bentuk kesalahan pemahamannya. Kemampuan membedakan antara prasangka dan ilmu, berbagai hal yang terjadi di antara alam arwah dan alam fisik. Sebab terjadinya, dan berjalannya rahasia ilahi di alam ini serta sebabnya. Ada juga wali yang mampu menangkap alam tasyir, alam taksin, alam benda-benda mati, bentuk-bentuk suci dan jiwa tumbuhan yang mestinya diketahui akal dalam bentuk dan susunan yang baik. Rahasia-rahasia kelemahan, kelembutan dan rahmat orang-orang yang disifatinya. Kemudian, ada wali yang mampu menguak tingkatan kutub bumi. Ada wali yang mampu menguak benda-benda yang memantulkan cahaya, benda-benda yang abadi, rahasia alam, dan kemampuan untuk menjaga dan menyampaikan amanat kepada orang yang berhak. Ada wali yang dianugerahi pengetahuan tentang simbol-simbol, penghitungan, dan firasat. Ada wali yang disingkapkan baginya dunia lain. Mampu menyingkap kebenaran dan pendapat-pendapat yang benar, madhab-madhab yang lurus, dan syariat-syariat yang telah diturunkan. Ada wali yang terlihat sebagai orang alim. Allah telah menghiasi mereka dengan pengetahuan-pengetahuan suci sebagai sebaik-baik perhiasan. Ada wali yang dianugerahi kewibawaan, ketenangan, teguh pendirian, dan kemampuan mengetahui tipu muslihat dan rahasia-rahasia yang tersembunyi, dan sejenisnya. Ada wali yang mampu berbicara, tetapi tidak terlihat siapa yang diajak bicara. Ia berbicara dengannya dan mendengar pembicaraan itu. Baik pembicaraannya muncul tanpa dipikir sebelumnya, atau sebagai jawaban atas pertanyaan secara seketika, serta memberi dan menjawab salam. Ada wali yang naik makomnya, hingga ia mampu berbicara kepada malaikat dan bercakap-cakap dengannya. Apabila seorang hamba mencapai makom ini maka ia bisa memanggil dan berhubungan dengannya. Apabila ia hanya berbicara kepadanya, maka malaikat tidak menjawabnya. Tetapi apabila pembicaraan antara mereka benar, mereka akan saling berbicara. Ada wali yang mampu mengatakan sesuatu yang belum terjadi dan memberitakan hal-hal gaib sebelum tampak. Dalam hal ini ada 3 bentuk yang mungkin terjadi, yaitu berupa penyampaian, tulisan, dan pertemuan. Ibnu Muhollat mengalami 3 hal tersebut. Ada wali yang disingkapkan baginya alam keraguan, kekurangan, kelemahan, dan rahasia-rahasia perbuatan. Ada wali yang diperlihatkan padanya alam jin dan tingkatan derajatnya, neraka beserta tingkatannya, dan tingkatan azabnya. Ada wali yang mampu mengetahui sifat-sifat manusia. Sebagian manusia tertutup sifatnya dan sebagian lain terbuka. Mereka mempunyai tasbih khusus yang bisa diketahui oleh wali apabila ia mendengarnya. Ada wali yang mampu menyingkap alam gaib, hingga dinding dan kegelapan tidak menghalanginya untuk melihat apa yang dilakukan orang-orang di dalam rumah mereka.
Ada wali yang ketika berjumpa dengan pezina, pemabuk, pencuri, pencela, atau orang yang suka berbuat dolim, ia melihat goresan tanda hitam pada anggota tubuh mereka yang melakukan maksiat. Imam Ali Abiyaksi, guru Ibnu Arabi, termasuk wali yang menempati makam ini. Mukasyafah ini khusus bagi orang yang bersifat warok, yaitu orang yang benar-benar menjauhi maksiat dan syubhat. Ada wali yang jika ada orang yang ribut atau diam di majelisnya, ia mengetahui derajat dan apa yang akan terjadi dengan orang itu. Kenyataannya sesuai dengan apa yang dikatakan wali itu. Diceritakan bahwa ada seorang laki-laki ribut di majelis Abu Madian, lalu orang itu disuruh keluar. Abu Madian berkata, "Kamu akan melihat keadaannya setahun kemudian." Sebagian orang yang hadir meminta penjelasan, lalu Abu Madian berkata, ia akan menganggap dirinya Imam Mahdi. 20 tahun kemudian, apa yang dikatakan Abu Madian terjadi. Kemampuan ini berasal dari ilmu laduni. Ada wali yang tatkala bangun tidur, di hadapannya sudah tersedia minuman dari madu, susu, dan air, lalu ia meminumnya. Ada wali yang mampu mengetahui alam ruhani yang berbeda dengan alam fisik, tetapi ia tidak menggelutinya. Ada wali yang mampu mengetahui rahasia batu-batu mineral, dan semacamnya. Ia mengetahui khasiat, rahasia, dan bahaya dari batu-batu itu. Ada wali yang dianugerahi makom bisa memahami Allah dan mendengar tanda-tanda kekuasaannya. Sehingga ia bisa mendengar ucapan benda-benda mati. Misalnya bertasbihnya kerikil di telapak tangan sebagian sahabat. Apabila seorang hamba memperoleh makom ini, maka ia akan mendengar semua benda mati bertasbih dengan bahasa yang jelas seperti bahasa manusia. Ada wali yang dianugerahi kemampuan menyingkap dunia tumbuh-tumbuhan. Semua tumbuhan dan rumput memberitahukan kepada wali itu sari-sari yang dikandungnya baik yang berbahaya atau yang berkhasiat. Ada wali yang dikaruniai kemampuan bergaul dengan binatang. Binatang-binatang mengucapkan salam kepadanya dengan bahasa yang jelas, dan memberitahunya tentang khasiat-khasiat yang dikandungnya. Ada wali yang diberi kemampuan menyibak perjalanan hidup orang yang masih hidup. Rahasia-rahasia yang diberikan kepada orang itu sesuai dengan keadaannya, dan bagaimana perkembangan ibadahnya dalam perjalanan hidupnya itu. Ada wali yang diberi kemampuan melihat hal-hal yang tidak mungkin melalui jentera dan merubah yang kasar menjadi lembut dan sebaliknya. Kemudian, ada wali yang diberi kemampuan meramalkan hal-hal jelek yang akan terjadi, lalu ia meminta dihindarkan sehingga ia tidak terkena hal buruk itu. Ada juga wali yang diberi kemampuan ilmu astrologi dan cara-cara yang sistematis dan menyeluruh. Ibnu Arabi berkata, kita telah sama-sama menyaksikan karomah seperti ini. Sebagian wali menuju makom yang mulia, sehingga ia mampu mengatakan, jadilah, maka sesuatu yang dikehendakinya itu terjadi dengan izin Allah. Makom ini sangat mulia dan merupakan bukti terbesar kewalian seseorang. Sesungguhnya karomah yang diterima seorang wali merupakan penghormatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena wali tersebut telah mengikuti dan menjalankan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ia pantas mendapatkannya.